Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Buku ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab rasional terhadap dekadensi berpikir yang semakin merajalela di era relativisme dan liberalisme. Di tengah kebebasan tanpa batas, manusia justru kehilangan arah antara kebebasan berpikir dan kebenaran berpikir. Penulis ingin mengembalikan marwah akal kepada fungsinya yang luhur sebagai alat mempertimbangkan, bukan sekadar mengafirmasi keinginan egoistik. Dunia modern telah mengaburkan batas antara berpikir dan berakal, antara kebenaran dan pembenaran, antara logika dan ilusi. Melalui tema logika liar vs logika rasionalitas kritis, pembaca diajak kembali ke ruang filsafat yang bersandar pada rasionalitas murni, bukan kebebasan liar yang merusak fondasi moralitas dan kemanusiaan. Tema utama buku ini adalah pertarungan antara logika liar dan logika rasionalitas kritis. Di era modern, logika liar sering mengaburkan batas antara fakta dan opini, antara kebenaran dan pembenaran. Buku ini tidak sekadar kritik terhadap pemikiran liberal, sekuler, dan ateistik, tetapi juga rekonstruksi total terhadap bagaimana manusia memahami ilmu, logika, dan nilai. Setiap bab disusun secara sistematis, mulai dari kritik terhadap struktur berpikir liar hingga pembelaan terhadap rasionalitas sebagai pondasi nalar manusia. Penulis menegaskan bahwa keilmuan tidak pernah netral jika sudah terinfeksi oleh logika ego, dan logika rasional adalah satu-satunya jalan kembali ke kebenaran objektif. Dalam medan pemikiran filsafat modern, terdapat dua arus besar, logika liar dan logika rasionalitas kritis. Logika liar tampaknya masuk akal, namun tidak berpijak pada prinsip objektif dan lebih didorong oleh hasrat atau agenda ideologis. Ia menjadikan persepsi pribadi sebagai tolok ukur kebenaran. Sebaliknya, logika rasionalitas kritis berdasarkan pada prinsip koherensi logis, korespondensi terhadap realitas, serta keterujian argumentatif. Logika ini menimbang kemungkinan, kausalitas, konsekuensi, dan konsistensi berpikir secara sistematis. Hanya logika rasional yang dapat diuji secara objektif dan mempertahankan integritas moral serta rasionalitas manusia. Logika liar memproduksi realitas alternatif berdasarkan preferensi, bukan pertimbangan. Contohnya, pernyataan asal tidak menyakiti orang lain, maka semua perbuatan adalah baik, tampak rasional, namun gagal mempertimbangkan akibat tidak langsung dan dampak sosial jangka panjang. Logika liar juga menolak prinsip rasional kolektif, menggantinya dengan otonomi absolut individual, sehingga meruntuhkan standar nilai universal. Akibatnya, manusia menjadi liar dalam tindakan tanpa memikirkan dampaknya. Logika liar meruntuhkan standar pengetahuan dan membuat fakta serta imajinasi menjadi kabur. Logika rasionalitas kritis lahir dari kebutuhan manusia untuk membedakan opini dari premise valid, menguji argumen terhadap bukti, dan mempertimbangkan variabel moral, sosial, serta kausal secara menyeluruh. Berpikir rasional bukan sekadar proses menyusun pendapat, tetapi menimbang, mengoreksi, dan menyusun pemikiran berdasarkan keharusan rasional yang objektif. Rationalitas kritis menghindari jebakan ideologis dan menjaga integritas akal dari pengaruh emosionalisme. Dengan logika rasional, manusia dapat membangun tatanan sosial yang adil dan beradab. Sebagian besar logika liar diproduksi oleh hasrat ego yang ingin membenarkan dirinya sendiri. Disinilah rasionalitas kritis berperan sebagai filter, memaksa akal untuk tidak tunduk pada kesenangan ide, tetapi pada kebenaran yang konseptual dan argumentatif. Ego menjadi motor utama logika liar, menciptakan bias kognitif dan membenarkan keinginan pribadi. Jika masyarakat mengikuti logika liar, standar pengetahuan runtuh dan dunia tidak lagi berjalan dengan hukum akal sehat, tetapi dengan dorongan kehendak bebas, tanpa kendali moral. Tapi karena inti standar pengetahuan, amara dali moral, untuk standar bistandar pengetahuan disabsikan andar bistandar. Jika masyarakat mengikuti logika liar, maka standar pengetahuan runtuh. Fakta dan imajinasi menjadi kabur, dan semua orang merasa benar atas dasar subjektivitasnya. Dunia tidak lagi berjalan dengan hukum akal sehat, tetapi dengan dorongan kehendak bebas yang tidak memiliki kendali moral. Sebaliknya,
logika rasionalitas kritis melahirkan struktur berpikir yang tajam dan etis, menciptakan ruang argumentasi yang sehat, terbuka, namun tetap berpijak pada konsistensi rasional dan kausalitas objektif. Rationalitas kritis adalah fondasi penting bagi masyarakat yang adil dan beradab. Buku ini merujuk pada pemikiran Karl Popper tentang falsifiabilitas dan rasionalitas kritik, Immanuel Kant tentang batas-batas rasionalitas, Al-Ghazali yang mengkritik logika spekulatif, Ibnu Taimiyah yang mengkritik logika formal, dan Thomas Kuhn tentang perubahan paradigma. Referensi ini menunjukkan pentingnya rasionalitas dalam membangun pengetahuan yang sahih dan membedakan antara logika liar dan logika rasionalitas kritis. Dengan landasan filsafat yang kuat, buku ini mengajak pembaca untuk menegakkan akal sehat dan rasionalitas sebagai fondasi moral dan keilmuan. Peradaban tidak dibangun oleh kekuatan fisik atau kejayaan ekonomi, melainkan oleh rasionalitas. Sejarah membuktikan bahwa fondasi utama peradaban adalah kemampuan manusia membangun tatanan sosial, hukum, etika, dan ilmu pengetahuan berdasarkan pertimbangan akal yang objektif dan bertanggung jawab. Tanpa rasionalitas, manusia terjebak dalam anarkisme ide, dominasi hawa nafsu, dan kehancuran moral kolektif. Rationalitas adalah kemampuan menimbang benar dan salah dengan dasar argumentatif, menghindari kesimpulan dari bias ego, dan memperhitungkan dampak sosial serta moral. Rationalitas adalah kemampuan menimbang antara benar dan salah dengan dasar argumentatif, bukan asumsi. Ia menghindari kesimpulan yang lahir dari bias ego, emosi, atau ilusi sosial. Kecerdasan dapat digunakan untuk manipulasi dan propaganda, tetapi rasionalitas kritis mengandung unsur moral yang menjaga agar kecerdasan tidak menjadi senjata destruktif. Rationalitas mengaitkan sebab akibat dan memperhitungkan dampak sosial, moral, serta etis dari tindakan maupun pemikiran. Dengan rationalitas, manusia dapat membangun peradaban yang adil dan beradab. Peradaban Yunani tumbuh karena filsuf seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles yang mengembangkan metode dialektika dan logika formal. Peradaban Islam klasik bangkit karena tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang menyatukan wahyu dan akal dalam bangunan ilmu dan etika. Renaissance Eropa meledak karena semangat meninjau ulang dogma dengan rasionalitas ilmiah. Namun kehancuran peradaban juga terjadi saat rasionalitas disingkirkan oleh kekuasaan absolut, hawa nafsu ideologis, atau logika liar yang melegitimasi tindakan keji atas nama kemerdekaan berpikir. Setiap bentuk rasionalitas sejati selalu melahirkan etika. Rasionalitas tidak hanya bertanya, apa yang mungkin, tapi juga, apa yang seharusnya. Inilah yang membedakan peradaban agung dari sekadar masyarakat makmur. Rasionalitas dalam Islam menjadikan wahyu sebagai referensi moral tertinggi. Dalam filsafat klasik Timur, seperti Konfusianisme, rasionalitas terhubung dengan keteraturan sosial dan harmoni moral. Peradaban Barat modern mulai kehilangan pondasi ini ketika rasionalitas direduksi menjadi alat kalkulatif, terputus dari etika dan tujuan hakiki manusia. Rasionalitas bukan musuh iman, justru ia adalah penyangga iman yang sejati. Fanatisme tumbuh di lahan kering tanpa akal, begitu pula nihilisme tumbuh ketika akal hanya memproduksi relativisme tanpa orientasi nilai. Rasionalitas kritis menolak pemikiran absolut tanpa dalil, menolak relativisme moral tanpa batas, dan menolak hedonisme yang mengaburkan nilai. Tanpa fondasi akal, manusia dapat menjadi fanatik tanpa dasar atau nihil tanpa makna. Dua-duanya berbahaya bagi peradaban dan moralitas. Ilmu pengetahuan berdiri di atas metode rasional dan eksperimentasi. Hukum dibangun dari pertimbangan rasionalitas moral dan sosial. Ekonomi berkelanjutan lahir dari keseimbangan antara kebutuhan, moralitas, dan akal. Spiritualitas, rasionalitas tidak membunuh spiritualitas, tetapi menyucikan dari tahayul. Semua aspek peradaban yang agung selalu berpijak pada fondasi rasionalitas, bukan sekadar tradisi atau dogma. Dengan rasionalitas, manusia dapat membangun sistem sosial yang adil, berkelanjutan, dan bermoral. Logika liar adalah sistem berpikir yang tidak berpijak pada prinsip objektivitas, didorong oleh ego, asumsi, dan persepsi pribadi. Ia menghindari verifikasi, falsifikasi, atau pembuktian rasional, melegalkan semua kesimpulan,
asal terlihat masuk akal secara subjektif. Contohnya, selama tidak menyakiti orang lain, semua tindakan sah adalah logika liar yang gagal mempertimbangkan tanggung jawab etis, simbolik, dan sosial. Logika liar merusak tatanan etika dan hukum, meruntuhkan identitas manusia, dan membuka jalan bagi dekadensi. Logika rasionalitas kritis berlandaskan objektivitas dan kausalitas, menggunakan metode verifikasi dan deduksi, serta bertujuan mencapai kebenaran. Logika liar berlandaskan subjektivitas dan asumsi, menggunakan imajinasi dan justifikasi diri, serta bertujuan mencari pembenaran. Etika dalam logika rasional membangun tanggung jawab, sedangkan logika liar melegitimasi hawa nafsu. Perbedaan fundamental ini menentukan arah berpikir dan moralitas manusia. Logika liar muncul dalam ateisme dogmatis, yang menganggap Tuhan tidak ada hanya karena tidak dapat dibuktikan secara empiris, tanpa menguji aspek metafisika dan epistemologi. Liberalisme ekstrim mengklaim kebebasan sebagai nilai absolut tanpa pertimbangan tanggung jawab moral kolektif. Relativisme nilai meyakini bahwa semua nilai itu relatif, sehingga tidak ada dasar untuk menilai perbuatan benar atau salah. Semua ini berasal dari logika liar yang menggantikan rasionalitas kritis dengan keinginan pribadi. Logika liar merusak tatanan etika dan hukum, membuat hukum menjadi arena interpretasi liar dan alat kekuasaan. Ia meruntuhkan identitas manusia, membuka jalan bagi dekadensi, dan melegitimasi perilaku destruktif atas nama kebebasan pribadi. Pakaian terbuka, pornografi, hingga narkoba sering dibela atas nama kebebasan pribadi, padahal logika rasional menunjukkan korelasi langsung antara budaya bebas dan meningkatnya pelecehan, trauma psikologis, serta keruntuhan institusi keluarga. Logika liar menarik banyak orang karena ego merasa bebas, manusia senang mencari pembenaran daripada kebenaran, tanggung jawab ditolak, logika liar membuat orang merasa bebas tanpa beban. Disonansi kognitif diredam. Kebingungan antara nilai dan keinginan ditutup dengan narasi logika semu. Logika liar menawarkan kenyamanan psikologis, tetapi mengorbankan integritas moral dan rasionalitas. Filsafat bukan sekadar tafsir bebas, ia adalah senjata untuk menguji gagasan secara rasional dan moral, menolak kontradiksi internal dari argumen lemah. Inna lakulu minatat munisian fil 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 muni serta membentuk individu yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual. Immanuel Kant menekankan sapere aude, beranilah berpikir, namun keberanian berpikir harus disertai tanggung jawab atas setiap konsekuensi dari pikiran itu. Filsafat kritis adalah alat utama untuk membongkar logika liar dan membangun rasionalitas yang sehat. Rasionalitas bukan hanya sekedar kemampuan berpikir logis, tapi juga alat untuk menimbang kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Rasionalitas adalah kemampuan akal untuk menilai suatu proposisi berdasarkan konsistensi, validitas, dan koherensi, menimbang fakta dengan kausalitas, dan membedakan antara keinginan dan kebenaran. Rationalitas menolak untuk menilai sesuatu hanya dari sudut pandang pribadi, mencari bukti, argumen valid, dan dampak universal. Rationalitas menolak menilai sesuatu hanya dari sudut pandang pribadi, mencari bukti, argumen valid, dan dampak universal. Subjektivisme menilai dunia dari rasa dan persepsi individual, sehingga moral hanya dilihat dari apa yang kurasakan benar. Contoh, selama aku tidak merasa bersalah, maka aku tidak salah adalah logika delusi yang menutup moral di balik ego. Rasionalitas menuntut keadilan dan verifikasi logis oleh orang lain. Moral harus rasional karena moral harus adil, dan keadilan tidak bisa dibangun dari rasa suka atau tidak suka semata. Moral menyangkut orang lain,
sehingga harus bisa diverifikasi dan diterima secara logis oleh orang lain. Contoh, jika seseorang mengklaim bahwa mencuri demi hidup itu sah, maka logika itu harus berlaku untuk semua orang. Jika semua orang mencuri, sistem tidak akan berjalan, sehingga klaim itu gagal secara rasional moral. Semua peradaban besar dibangun di atas rasionalitas. Islam membangun rasionalitas di atas wahyu dan akal, Yunani memperkenalkan logika deduktif dan silogisme, modernitas membangun ilmu pengetahuan berdasarkan rasionalisme dan empirisme. Namun modernitas juga jatuh ke dalam ironi ketika rasionalitas dipisahkan dari nilai spiritual dan moral, lahirlah peradaban teknologis yang dingin, nihilistik, dan egoistik. Kapitalisme ekstrim, seks bebas, hingga perang berbasis ekonomi adalah contoh peradaban tanpa fondasi moral. Rasionalitas bukan milik ilmuwan saja, ia adalah cara hidup. Saat seseorang memilih tidak selingkuh karena tahu dampaknya terhadap keluarga, itu rasionalitas moral. Ketika pelajar tidak mencontek karena sadar nilai kejujuran lebih tinggi dari sekadar angka, itu rasionalitas etis. Menahan amarah karena tahu ledakan emosi merusak relasi jangka panjang adalah rasionalitas emosional. Rationalitas menjadi musuh karena ia mengganggu kenyamanan ego. Rasionalitas sering ditinggalkan karena media sosial menciptakan budaya impulsif, cepat percaya, dan dangkal. Pendidikan tanpa filsafat menjadikan manusia terampil, tapi tidak bijak. Kebebasan tanpa arah menumbuhkan generasi yang ingin bebas tanpa tanggung jawab. Rasionalitas menjadi musuh karena ia mengganggu kenyamanan ego dan menuntut pertimbangan serta tanggung jawab moral. Ego dan subjektivitas adalah kabut tebal yang mengaburkan arah menuju kebenaran. Dunia modern memuja kebebasan berpikir tanpa kendali akal, melahirkan dekadensi moral dan keruntuhan intelektual. Ego adalah proyeksi keinginan subjektif yang ingin dianggap sebagai kebenaran, filter batin yang mengaburkan rasionalitas demi membenarkan kemauan pribadi. Subjektivitas tidak bisa menjadi sumber kebenaran absolut. Ia adalah sumber ilusi konseptual yang merusak fondasi ilmu dan etika. Akal menimbang sesuatu berdasarkan nilai universal dan realitas kausal, sedangkan ego menimbang berdasarkan kesenangan dan pembenaran diri. Rasionalitas hancur saat ego dijadikan penentu arah berpikir, sehingga logika liar muncul dengan ciri tidak ada standar tetap. Semua bisa dibenarkan sesuai keinginan dan mengganti kebenaran dengan rasa. Dunia modern mengalami krisis rasionalitas akibat ego kolektif yang membentuk sistem sosial berdasarkan keinginan kelompok. Aksiologi, cabang filsafat yang membahas nilai, harus dikembalikan ke akal. Nilai bukan ditentukan oleh mayoritas, media, atau pasar, tetapi oleh akal sehat, koherensi moral, kausalitas etis, dan konsekuensi terhadap kemanusiaan, serta keadilan. Tanda-tanda logika sudah terkontaminasi ego adalah ingin benar, menolak fakta, menggunakan dalil untuk menutup kebenaran, dan memakai istilah masuk akal untuk melegitimasi ego. Rasionalitas adalah fondasi eksistensial dalam membedakan manusia dari makhluk lain. Di era logika liar dan kebebasan tanpa tanggung jawab, rasionalitas menjadi penjaga terakhir nilai dan kebenaran. Rasionalitas sejati adalah kemampuan akal untuk menimbang realitas berdasarkan kausalitas dan koherensi, menolak kontradiksi internal, dan mencari kebenaran meski menyakitkan. Ilmu bukan hanya hasil eksperimen, tetapi produk dari rasionalitas sistematis dan ketekunan menolak dogma tanpa dasar. Ilmu bukan hanya hasil eksperimen, tetapi produk dari rasionalitas sistematis, ketekunan menolak dogma tanpa dasar, dan kesadaran akan batasan empiris. Tanpa rasionalitas, ilmu berubah menjadi dogma modern yang dibalut jargon ilmiah dan bisa diselewengkan oleh ideologi. Moral tanpa rasionalitas hanyalah tradisi, rasionalitas tanpa moral hanyalah alat untuk manipulasi. Dalam filsafat Islam, rasionalitas adalah sarana untuk memahami hikmah syariat dan titik temu antara akal dan wahyu. Ketika akal dipisahkan dari nilai moral, lahirlah teknokrasi amoral. Rasionalitas dipisahkan dari wahyu, lahirlah ateisme intelektual. Banyak ilmuwan membenarkan eksperimen pada janin manusia demi kemajuan sains, padahal tanpa nilai moral, kemajuan sains berkontribusi pada dekadensi kemanusiaan. Logika liar selalu berangkat dari ego atau keinginan pribadi,
relativisme nilai, dan hasrat membenarkan bukan mencari. Logika rasional konsisten, objektif, dan terbuka terhadap koreksi. Langkah-langkah praktis untuk menumbuhkan rasionalitas adalah menguasai kaidah logika dasar, membaca teks klasik dengan tafsir rasional, menolak wacana populer jika bertentangan dengan akal dan moral, dan menjauh dari narasi liberal yang melecehkan struktur etika universal. Rationalitas adalah revolusi akal yang menuntut manusia mempertimbangkan sebelum memilih. Tidak tunduk pada hasrat, tapi berdiri bersama kebenaran. Egoisme epistemik adalah kecenderungan seseorang menilai realitas berdasarkan keinginannya, menolak kebenaran objektif jika bertentangan dengan kenyamanan psikologisnya, dan mengubah metode berpikir menjadi alat pembenaran. Egoisme epistemik menghindari koherensi, prinsip realitas, dan mengganti diskursus dengan narasi emosional. Konsekuensi sosialnya adalah relativisme nilai, dekonstruksi moral, dan kekacauan identitas. Epistemologi egoistik bertujuan membenarkan diri, defensif terhadap kritik, dan berbasis emosi, serta kenyamanan pribadi. Epistemologi rasionalistik bertujuan mencari kebenaran, terbuka terhadap koreksi, dan berbasis koherensi logis, serta realitas objektif. Hubungan dengan moral dalam epistemologi egoistik relatif dan fleksibel, sedangkan dalam epistemologi rasionalistik berlandas prinsip dan akal. Strategi menumbangkan egoisme epistemik adalah mengembalikan akal pada fungsinya sebagai alat evaluasi, menegakkan prinsip realitas dan non-kontradiksi, melatih diri dalam dialog rasional, dan mengkaji teks klasik serta nilai ketauhidan sebagai pondasi epistemik. Egoisme dan atheisme liberalisme memaksakan kehendak subjektif menjadi sistem nilai, menolak otoritas moral dan wahyu, serta menjadikan manusia sebagai pusat keberadaan. Rasionalitas bukan sekadar kemampuan berpikir, tapi kemampuan mempertimbangkan berdasarkan prinsip universal, melampaui ego dan emosi pribadi, serta membangun penilaian berdasarkan hikmah dan koherensi. Berpikir hanya membutuhkan otak, tapi mempertimbangkan membutuhkan akal dan nurani. Rasionalitas pertimbangan adalah jalan keluar dari egoisme epistemik dan logika liar. Moralitas rasional adalah sistem nilai dan tindakan yang dibangun atas dasar prinsip universal, diuji melalui pertimbangan akal sehat, dan bebas dari fluktuasi emosional. Keadilan bukan soal perasaan, tapi bagaimana akal menimbangnya secara objektif. Moralitas emotif bersifat fluktuatif, subjektif, dan sering bias terhadap pengalaman pribadi, sehingga tidak ada standar bersama, hanya opini yang bersaing. Moralitas emotif bersumber dari perasaan dan suasana hati, tidak stabil, lemah terhadap tekanan sosial, dan tolak ukur kebaikan adalah apa yang terasa baik. Moralitas rasional bersumber dari pertimbangan akal dan prinsip, koheren dan teruji, kuat karena berdasar prinsip, dan tolak ukur kebaikan adalah apa yang masuk akal dan objektif. Moralitas rasional memungkinkan evaluasi sebab akibat dan menolak kontradiksi moral. Rationalitas memungkinkan evaluasi sebab akibat, menolak kontradiksi moral, dan mengutamakan keadilan, bukan kenyamanan pribadi. Perasaan hanya menunjukkan efek psikologis, tapi akal menunjukkan posisi etis. Perasaan tidak harus dihapus, tapi harus dipimpin oleh akal. Dalam Islam, akal adalah mekanisme taklifan moral, alat utama manusia diminta bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Liberal moralism membolehkan segala bentuk perilaku jika tidak melukai secara fisik, tapi mengabaikan kerusakan batin dan struktur sosial. Etika ateistik menolak dosa dan pahala, tapi gagal menjelaskan mengapa manusia harus bersikap baik. Ketika dosa dihapuskan dari moral, manusia berubah menjadi binatang rasional yang memuliakan nalurinya. Moralitas dan kausalitas dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari hubungan kausal dengan Allah sebagai sumber nilai absolut. Dalam Islam, moral tidak bisa dilepaskan dari hubungan kausal dengan Allah sebagai sumber nilai absolut. Setiap tindakan memiliki dampak terhadap jiwa, masyarakat, dan akhirat. Tanpa akal, seseorang tidak dibebani syariat. Filsuf Islam seperti Al-Ghazali, Ibn Sina, dan Al-Farabi menempatkan akal sebagai kompas tindakan, dasar kontemplasi etis,
dan jembatan antara manusia dan realitas metafisik. Moralitas yang dibangun atas dasar rasionalitas tidak hanya konsisten, tapi juga bersifat transenden dan bertanggung jawab. Tidak mengikuti arus emosi, tapi memimpin arus peradaban. Peradaban bukan dibangun oleh orang yang merasa, tapi oleh mereka yang berpikir dengan pertimbangan. Rationalitas adalah pelita dalam gelap, kompas dalam kebingungan, dan penjaga agar manusia tetap manusia, bukan budak keinginan. Buku ini dipersembahkan kepada para pencari kebenaran sebagai pemantik dialog intelektual dan perlawanan terhadap kebodohan yang dibungkus dengan kata kebebasan. Kepada generasi yang masih mencintai akal sehat, semoga buku ini menjadi cahaya dalam gelapnya zaman. Rationalitas kritis adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis moral dan intelijensi manusia. Akal adalah cahaya wahyu, dan wahyu adalah struktur akal. Dengan logika rasionalitas kritis, manusia dapat membangun peradaban yang adil, bermoral, dan beradab. Buku ini mengajak pembaca untuk menegakkan akal sehat, mempertimbangkan setiap pilihan dengan rasionalitas, dan menolak logika liar yang hanya membenarkan ego. Semoga generasi masa depan mampu menjadikan rasionalitas sebagai pilar utama keilmuan, moralitas, dan kemanusiaan. Akal sehat adalah jembatan antara kebenaran dan kemanusiaan.